Di tengah gelombang pengakuan dunia terhadap Palestina, Israel bergerak sebaliknya. Parlemen Israel mengeluarkan keputusan kontroversial yang begitu bertentangan dengan mata dunia. Pada Rabu 17 Juli 2024, Parlemen Israel telah mengeluarkan sebuah resolusi yang berisi penolakan atas pembentukan negara Palestina. RUU itu disahkan dengan mayoritas 68 suara mendukung, sementara 9 lainnya menentang. Dan Netanyahu serta koalisi sayap kanannya lah yang berada di balik langkah resolusi penolakan negara Palestina tersebut. Lantas, apa sebenarnya isi dari resolusi tersebut? Dalam resolusi tersebut, Parlemen Israel menentang secara tegas pembentukan negara Palestina karena bisa menimbulkan bahaya bagi Israel dan rakyatnya. Resolusi itu merupakan buah ketakutan Israel akan keberadaan Hamas di Palestina yang dianggap bisa mengubah Palestina menjadi basis terorisme. Lantas, apa yang terjadi jika resolusi ini benar-benar akan disahkan? Dikeluarkannya RUU penolakan berdirinya negara Palestina itu semakin mengubur tujuan dari perjanjian Oslo. Sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1993 dan 1995 oleh Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO yang dipimpin Yasser Arafat dengan Israel. Dalam perjanjian itu, memang tujuannya untuk membentuk negara Palestina yang merdeka dengan hidup berdampingan bersama Israel. Namun, konsekuensinya Palestina harus menyerahkan lebih dari 60% wilayah tepi barat dan juga adanya perdebatan soal koordinasi keamanan antara Israel dan Palestina. Dikeluarkannya resolusi penolakan tersebut tak hanya semakin mengobarkan api permusuhan dengan Palestina, namun juga terhadap sejumlah negara yang memberikan pengakuan pada Palestina. Keputusan Parlemen Knesset itu semakin membuat Israel menerima tekanan lebih besar dari dunia internasional. Pasalnya, belakangan sejumlah negara di Eropa telah memberikan sinyal bahwa negara mereka berdiri di samping Palestina dengan memberikan pengakuan. Tokoh besar sayap kiri Prancis, yaitu Mathilde Pinot dan Jean-Luc Mélenchon, menyatakan pihaknya akan memberikan pengakuan pada berdirinya negara Palestina yang merdeka. Pernyataan itu mereka sampaikan usai sayap kiri Prancis memenangkan pemilihan umum di Prancis. Kemudian di Inggris, dalam pidatonya di pembukaan Parlemen Inggris pada Rabu 17 Juli 2024, Raja Charles III menyatakan pemerintahannya berkomitmen untuk mewujudkan solusi dua negara. Raja Charles juga akan berupaya menjamin berdirinya negara Palestina yang kuat dan berdaulat. Kemudian, pemimpin Partai Buruh, Sir Keir Starmer, yang memenangkan pemilu di Inggris, juga menyatakan akan mendukung Palestina dengan memberikan pengakuan. Sementara di Amerika Serikat, sejumlah dukungan terhadap Palestina juga kerap disuarakan oleh beberapa anggota Partai Demokrat. Sejak tahun 1988 hingga 2024 pun, total ada 146 negara yang telah memberikan pengakuan pada Palestina. Dan Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang memberikan pengakuan pada Palestina pada tahun 1988. Sementara pada tahun 2024, 143 dari 198 negara anggota Majelis Umum PBB memberikan suara mendukung Palestina untuk bergabung ke PBB. Dukungan di PBB itu kemudian disusul oleh pengakuan resmi terhadap Palestina yang diberikan oleh 3 negara Eropa, yaitu Norwegia, Irlandia, dan Spanyol. Konflik Israel dan Palestina masih menjadi masalah pelik yang mendapatkan perhatian dari banyak mata di dunia internasional.
Tekanan secara politik telah diberikan oleh banyak negara di dunia agar Israel segera menarik mundur pasukannya dan melakukan perundingan dengan Palestina untuk mewujudkan solusi dua negara. Namun, arah terciptanya solusi dua negara kian tak jelas dengan dikeluarkannya resolusi penolakan negara Palestina oleh Parlemen Israel. Mediator terus bergerak untuk mendinginkan konflik yang terjadi, tetapi Israel maupun Hamas punya langkah tersendiri di Gaza. Lalu, akankah Israel dan kelompok-kelompok di Palestina bisa berdamai? Nantikan kelanjutannya hanya di kompas.com.